Shishan bersumpah, andaikan diizinkan dia kencing saat itu, mungkin dia akan kencing itu, saking takutnya, Bu. Tapi itu kejadian nggak sebentar. Makhluk itu mondar-mandir mengitari kamar itu seperti mencari-cari di area kasur, dan lebih ekstrimnya lagi sambil bilang, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Halo, terima kasih sudah kembali. Cerita yang berasal dari salah satu ID Twitter yang bernama Guardian. Saya carilah itu ID dari Guardian, ternyata sudah tidak ada atau tidak aktif lagi. Dalam sebuah tweetnya, dia menginfokan bila dia mendapatkan sebuah kamar kos-kosan yang sangat murah meriah, dapat fasilitas lengkap, tapi sayangnya sempat ingin jadi korban tumbal dari ibu kos. Bagaimana bisa dia jadi calon tumbal dari ibu kos? Ikuti terus ceritanya. Menurut pengakuan Shishan, ketika dia baru menjadi mahasiswa di salah satu kampus yang tidak disebutkan di mana itu, dia katanya dapat kos murah meriah banget. Dengan hanya membayar 450.000, dia sudah bisa mendapatkan kamar, spring bed, bantal guling, air, listrik, wifi, meja kursi belajar, dan karpet. Emang juga sih sebenarnya si Shan ini itu ngegampangin. Dia pikir bahwa nanti juga dapat kos, jadi dia nggak buru-buru banget. Tapi ternyata ketika dia melihat kos yang ada di asrama kampus sudah penuh, semuanya full book. Adapun yang masih kosong ya tentunya yang agak mahal. Harganya itu kisaran 1 jutaan lebih, dan itu pun belum dengan isinya, masih kosongan banget, Bro. Ditambah pula belum termasuk air, listrik, dan wifi. Hingga akhirnya dia dapat info dari salah satu temannya yang sudah ngekos duluan, dan kebetulan dia satu jurusan dengan Shishan, maka berangkatlah mereka ke sana. Dari awal sebenarnya dia udah mikir bahwa dengan harga yang jomplang seperti ini, termasuk dengan fasilitas-fasilitas yang dikasih, fix bahwa kosan ini itu horor. Cuma si Shan ini termasuk orang yang masa bodoh, Bo. Dia berpikir bahwa gangguan-gangguan paling cuma gangguan-gangguan kecil aja deh, gitu dia pikir. Intinya dia bisa dapetin fasilitas yang bagus dengan harga yang murah. Belum lagi ya lokasinya strategis, dekat dengan beberapa tempat belanja dan hiburan, dan juga yang penting adalah dekat dengan kampus. Rumah atau model dari kos-kosan ini sebenarnya bukan tipe yang baru. Rumahnya itu mengusung gaya-gaya 80-an gitu, Bo. Ada juga sih beberapa ruangan yang kelihatan agak usang gitu, yang jadul banget deh. Cuma ya sisanya bersih, normal lah, sama sekali nggak kelihatan jorok. Dapurnya juga disediakan satu buah kulkas 2 pintu, kemudian ada meja makan, ada kursinya, dan ada piring sendok, serta ada peralatan masak yang bisa digunakan. Jumlah kamar yang ada di rumah itu 8 kamar, Bu. Dan setiap kamar itu punya jendela masing-masing yang tentu saja menghadap ke dalam setiap ruangan atau menghadap ke lorong ruangan. Sementara jendela yang ada di luar atau menghadap keluar ruangan itu tidak ada. Itu tembokan penuh. Tapi emang yang dipakai itu cuma 7 kamar. Satu kamar itu katanya buat gudang, dan itu digembok. Bukan cuma digembok juga sih kata Shishan sebenarnya, itu juga dirantai. Dan ketika Shishan tanya itu apa, Bu? Si ibu kos bilang bahwa itu adalah gudang, jadi memang nggak digunakan. Nah tapi sejalan waktu Shishan ini celutak juga nih, kepo gitu. Apa sih sebenarnya di dalam gudang itu? Nah dari kisi-kisi jendela yang ada di lorong dari ruangan itu, maka dia ngintip nih. Dalamnya kosong ternyata, Bu. Nggak ada apa-apa, nggak ada kasur, nggak ada apa. Kosong blong. Ya kalau semisal gudang kan pasti ada barang-barang kan yang entah itu digunakan daily use atau entah barang yang akan digunakan nanti. Atau memang barang-barang yang sudah tidak digunakan lagi kan. Ya akhirnya diputusin untuk udahlah ngambil pusing lah. Seperti dugaannya di awal bahwa akan ada gangguan-gangguan kecil terjadi. Seperti ketika suatu malam, Shishan ini merasa terganggu dengan suara ibu-ibu yang lagi ngerumpi di dapur. Kasak-kusuk, kadang-kadang itu agak cekikikan, kadang-kadang itu agak ketawa-tawa. Kemudian tapi obrolannya nggak jelas, ngangung-ngangung aja gitu kayak nyamuk. Nah saking penasarannya, ya ibu kos ini lagi ngapain sih, lagi mau ada acara apa sih, kok banyak ibu-ibu tumben gitu. Akhirnya dia coba keluar dari kamarnya dan ngelongok ke dapur. Dan kamarnya Shishan ini kan nggak terlalu jauh dari dapur ya, Bu. Itu kira-kira itu selang cuman 1 kamar lah. Setelah dia nengok, kosong, nggak ada siapa-siapa. Nah itu tadi suara siapa ibu-ibu ngobrol? Ibu-ibu banyak loh ngobrol. Ya udah, karena Shan ini tahu efeknya di tempat itu, akhirnya dia ambil kesimpulan,
bukan manusia. Dia pun langsung nutup kamarnya lagi. Sebenarnya gangguan bukan cuma obrolan-obrolan gitu aja yang kadang-kadang ada, tapi juga kadang-kadang ada tuh piring-piring tiba-tiba pecah tengah malam, prang-preng. Si Shan keluar buat ngeliat, mungkinan kucing. Setelah dilongok ternyata boro-boro ada kucing lain. Nggak ada sama sekali, Bo. Dan memang selama Shan di sana itu dia nggak pernah lihat yang namanya hewan kucing maupun anjing lah di area dari kosan itu, Bo. Bukan cuma di dalam rumah ya, di area itu nggak ada yang namanya kucing. Ya udah, Shan akhirnya juga memaklumi bahwa itu bukan kegiatannya manusia atau hewan, itu udah pasti kegiatannya makhluk tak kasat mata. Nah, kejadian yang sering juga terjadi yang dirasakan oleh Shan dan beberapa teman lainnya itu adalah ketika mereka mandi, Bo. Setelah pulang dari kampus ini biasanya kan mereka antri nih buat mandi. Nah, tapi sayangnya pada saat itu antrian itu sejumlah orang yang ada atau yang ngekos di sana. 7 orang lagi antri. Pertanyaannya, siapa yang nomor 8 itu? Yang ngekos kan 7 orang. Akhirnya dengan sedikit keberanian si Shan ngetok, permisi mau numpang mandi. Nggak lama kebuka pintu, klek itu kamar mandi kosong, Bo. Tidak ada siapa-siapa. Kalau kalian di posisi itu, kalian masih berani mandi? Seperti yang dilakukan si Shan itu, yang akhirnya memberanikan diri tetap untuk mandi. Coba komen di bawah. Singkat cerita, udah 1,5 tahun nih si Shan itu tinggal di situ dengan fenomena yang sama. Ibu-ibu lagi ngerumpi di dapur ketika malam, kemudian piring-piring beberapa pecah, kemudian kamar mandi yang kerap ada orang mandi tapi dibuka nggak ada. Ya Shan memang bisa terima, tapi ada teman satu jurusannya nih yang udah mulai nggak betah dan ngajakin cabut. Ya akhirnya mereka sepakat dan bilang sama ibu kos bahwa mereka akan di situ sampai akhir bulan. Tapi kebesokannya ada nih ceritanya, ada 1 orang lagi yang mau ngekos di sana dan ternyata dia adalah orang baru di kampus yang ngelamar jadi adminnya kampus. Nah pertanyaannya, orang ini tuh mau tidur di kamar yang mana? Kan kita semua belum out. Tapi ternyata ketika ibu kos ini melakukan room gate, si orang ini yang dipanggil abang ini diajak ke kamar nomor 8 yang kamarnya memang agak lebih gede walaupun di dalamnya belum ada apa-apa. Itu sekitar 600 ribuan sebulan sih. Ya udah, setelah si abang itu setuju, kemudian ibu langsung nyiapin nih keperluan atau fasilitas-fasilitas yang ada di kamar seperti tempat tidur, bangku kursi, meja belajar dan lain sebagainya. Singkat cerita, besokannya si abang udah mulai nempatin nih kamar nih. 2 hari setelah dia menempati kamar itu atau kos di situ, ya gangguan ibu-ibu, kemudian gangguan piring pecah, dan yang terakhir itu gangguan ketika ngantri di kamar mandi. Nah kali ini antrian abangnya duluan nih yang di depan. Abangnya disuruh ngetok katanya 3 kali. Setelah ngetok 3 kali, maka buka pintunya bang. Diketok lah sama si abang. Tok 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 tok, permisi kita pada mau mandi. Kemudian dibukalah pintunya tuh. Ternyata kosong. Ya udah, abang akhirnya masuk ke dalam, memberanikan diri dan mandi. Nah suatu hari ibu kos ini ngundang mereka nih hajatan di rumahnya ibu kos. Singkat cerita, mereka diundang ke rumahnya ibu kos untuk melakukan hajatan. Datanglah mereka rame-rame ini ke sana. Anehnya yang diundang cuma mereka. Gak ada yang lain, gak ada tetangga, gak ada keluarga yang lain, gak ada siapa-siapa, cuma mereka. Padahal makanan yang disaji secara prasmanan itu enak-enak. Ayam aja ada beberapa macam katanya. Ada ayam guling, ada ayam rica-rica, ada ayam goreng. Belum lagi beberapa sayuran yang dianggap sayuran-sayuran top. Ada capcay, ada gulai, ada sopnya juga katanya. Sopnya juga ada 2, ada sop ayam dan sop daging. Pokoknya meriah. Tapi kenapa cuma mereka yang diundang? Shan berpikir, sebodoh amat. Karena menurut Shan dan teman-temannya, waktu-waktu terburuk bagi anak kos yang kuliah itu adalah waktu di ujung 1 minggu sebelum akhir bulan. Coba yang ngekos komen di bawah, bener nggak? Gimana enggak? Kiriman belum nyampe, duit udah mulai tipis. Ya udah, mereka nggak peduli. Hajar, akhirnya dimakan semua yang ada di sana. Dicobain sedikit demi sedikit. Malah-malah nih ketika mereka mau pulang katanya, mereka sempat ngebungkus tuh, dibungkusin, niatnya 1 buat sarapan, yang sisanya lagi tuh katanya mau dibawa bekal ke kampus. Saking mau iritnya buat bekal ke kampus. Singkat cerita, akhirnya mereka semua pada pulang atau balik ke kosan lagi nih.
Kemudian mereka masuk kamar masing-masing, dan sebelum tidur mereka kan melakukan bersih-bersih dong. Setelah itu mereka kan siap-siap nih mau tidur. Sayangnya malam itu Sean seperti bermimpi katanya, Bro. Bermimpi tapi tidak seperti tidur, dan dia merasa apa yang dilakukan itu seperti redudan atau mengulang gitu. Kebiasaan si Sean ini sebelum geletak tidur itu dia lepas baju dengan cara ya dia telanjang dada gitulah. Tapi dalam mimpinya itu seakan-akan dia itu belum lepas baju dan baru mau menuju tidur. Dia bingung, perasaan gue tadi udah buka baju dan udah geletak, kok sekarang posisi gue berdiri sih dan baru mau lepas baju. Seperti flashback gambaran sebelum dia tidur. Ya akhirnya ya udahlah diterusin sama si Sean. Ya model kayak dejavu gitu kali ya. Dan ketika mulai dia rebahan, tiba-tiba pintu kamarnya itu digedor-gedor. Sean kan kaget. Itu bukan ketukan tapi gedoran. Begitu. Buka, buka, kata suara yang ada di balik pintu itu. Sean ketakutan, boh. Akhirnya pintu itu terus digedor-gedor. Saking takutnya si Sean, dia masuk ke dalam lemari baju. Dia tutup itu lemari baju, dia ngumpet di situ. Nggak berapa lama dia kedenger pintunya kebuka dengan paksa. Terus kemudian dia dengar langkah yang begitu berat. Sean masih dalam ketakutannya nih di dalam lemari baju, hingga akhirnya dia mendengar langkah itu mendekati tempat tidurnya. Kemudian Sean mendengar suara nafas yang berat. Sean terus nahan nafas, semakin ketakutan dan pokoknya Sean bersumpah, andaikan diizinkan dia kencing saat itu, mungkin dia akan kencing itu, saking takutnya, Bu. Tapi itu kejadian nggak sebentar. Makhluk itu mondar-mandir mengitari kamar itu, seperti mencari-cari di area kasur, dan lebih ekstrimnya lagi sambil bilang, itu suara yang keluar dari makhluk itu. Hingga beberapa saat menghilang. Sean nggak langsung buka lemarinya, Bu. Dia tetap tunggu dulu beberapa saat, saking takutnya, Bu. Mungkin sekitaran 20 menitan sih kata si Sean. Nah setelah sekitaran itu baru tuh dia mulai buka pelan-pelan tuh lemari pintunya. Setelah dirasa kamarnya sudah kosong dan aman, maka Sean langsung buru-buru menuju pintu dan menutup kembali. Alhamdulillahnya nggak lama azan. Allahu Akbar. Nah singkat cerita, pagi pun terjelang, semua pada bangun. Kemudian seperti biasa ritualnya mereka harus antri di kamar mandi. Dan kejadian seperti itu terjadi lagi, yaitu kamar mandi terkunci dari dalam. Setelah mereka semua mandi dan bersiap-siap untuk pergi ke kampus, mereka sarapan dong. Masih ingat kan makanan yang dibawa dari rumah si ibu? Diambillah dari kulkas. Setelah mereka mengambil dari kulkas makanan mereka masing-masing, ternyata, Bu, makanan yang dari ibu itu busuk semua. Nyaris beberapa daging seperti sudah terjamur. Ya kayak makanan kira-kira udah semingguan lebih gitulah. Padahal itu baru semalam dan ditaruh kulkas loh. Tapi itu busuk, sayurannya busuk, bau, yang nggak bisa dimakan lah. Akhirnya mereka kumpulin dan buang. Ya udah akhirnya mereka beres-beres buat berangkat ke kampus. Nah sebelum berangkat ke kampus kan biasanya ritualnya tuh kumpul di tengah dulu tuh. Si Sean ini cerita sama temennya bahwa dia ngimpi begini. Dilalanya 6 temannya bermimpi yang sama dan melakukan hal yang sama dengan si Sean, ngumpet di dalam lemari baju. Tetapi si abang dan orang yang mengisi kamar nomor 7, kalau mereka itu melihat bentuknya. Kan kalau si Sean itu cuma ngedenger suaranya karena dia ngumpet di dalam lemari. Begitu juga dengan 5 teman lainnya. Tapi katanya si abang dan si kamar nomor 7 ini atau penghuni kamar nomor 7 ini melihat bentuknya. Katanya bentuknya itu tinggi, gede, dan berbulu. Ya mirip genderuwo. Malah si abang dan si kamar nomor 7 ini bilang makhluk itu mendekati dia. Kemudian menunjuk tangannya itu ke jidatnya. Terus bilang, ketemu. Begitu. Terus nggak lama makhluk itu pergi. Ya, mereka mau percaya atau tidak walaupun itu hanya sebuah mimpi, mereka punya mimpi yang sama walaupun dengan 2 versi. Nah, karena abang ini adalah staff dari kampus, dia nggak boleh telat dong, maka dia jalan duluan. Cuma ketika si abang berdiri, kan kelihatan di belakangnya ini. Si Sean bilang, "Bang, belakang leher lo kenapa?" Si abang bilang, "Kenapa?" Kayak ada cakaran gitu, Bang. Cakaran kering.
Maksudnya cakaran dari luka yang udah kering. Bukan cakaran yang berdarah baru begitu, tapi cakarannya itu sudah kering dan bahkan sudah mau mendekati sembuh, tapi jelas terlihat cakaran. Nah, si kamar nomor 7 penasaran apakah dia juga punya tanda yang sama. Dilihat sama ada. Bukan hanya sampai di situ, yang lain juga akhirnya main lihat-lihatan. Tapi ternyata yang punya hanya si abang dan kamar nomor 7. Mereka ngambil kesimpulan bahwa ini mungkin kegaruk atau apa, lagi tidur nggak sengaja. Wes, jalanlah si abang tuh melewati ibu yang lagi nyapu di depan rumah. Entah kenapa si ibu senyum manis banget ngeliatin si abang lewat ini. Ya abang balas senyum dong. Ya mungkin itu bagian dari adab kan, jar. Karena mereka udah ngekos di tempat ibu dan ibu udah memberikan hal yang terbaik buat anak-anak kosannya. Tapi ketika rombongannya si Shan ini lewat, sinis melotot, gak ada senyumnya. Padahal Shan dengan yang lain itu dicoba buat senyum. Bu, boro-boro mau ngomong berangkat deh, atau mau senyum aja, atau apa. Dia melotot sambil terus ngikutin si Shan dan teman-temannya jalan. Ya cuman mereka nggak mau ambil pusing lah. Mereka juga kan akan sebentar lagi cabut dari situ. Singkatnya hari itu mereka lewati. Hingga pada sore hari sebelum maghrib mereka kembali ke kosan dan ke kamar masing-masing. Hingga pada malam hari semuanya terkejut dengan teriakan keras dari si abang dan si kamar nomor 7. Keluarlah 6 orang yang lainnya ini. Ada yang ke abang, ada yang ke kamar nomor 7. Nah, Shan sendiri ke kamar abang. Dia melihat abang itu udah guling-gulingan gak karuan. Teriak-teriak sakit, sakit. Saking kencengnya bu, dia teriak-teriakan sakit. Tetangga semua pada datang. Banyak yang bertanya, datang dengan panik juga. Kenapa? Ada apa ini rame-rame? Ada apa teriak-teriak? Terus entah kenapa tiba-tiba ada seseorang yang mengerti akan hal tersebut. Kemudian dia pergi dan gak lama dia datang bersama seorang ustadz. Kemudian ustadz tersebut melakukan bacaan-bacaan ayat Al-Quran hingga akhirnya si abang tenang. Kemudian si ustadz ini pergi ke kamar nomor 7 melakukan hal yang sama dan si kamar nomor 7 tenang. Nah akhirnya mereka ini dikumpulin di ruangan tengah. Nah kemudian si ustadz ini bilang sama orang-orang yang ngekos di situ untuk menghubungi keluarganya si abang dan menghubungi keluarga si kamar nomor 7. Suruh mereka datang dan jemput mereka pulang. Untungnya memang ada beberapa yang punya kontak masing-masing nih bu. Dikontaklah tuh keluarganya masing-masing. Setelah berapa lama keluarga mereka datang, si abang dan si kamar nomor 7 ini dibawa pulang. Setelah itu si ustadz ini ngebisikin salah satu temannya si Shan. Ngomongnya gini, lebih baik malam ini kalian pergi dari sini karena keselamatan kalian sudah tidak bisa terjaga. Temannya si Shan bingung. Nah di sana itu kan ada ibu kos tuh di dekat TV di ujung dari ruangan tengah. Nah si Shan sempat tuh ngeliat si ibu kos. Ibu kosnya melotot, mukanya judes banget, seakan-akan kayak benci banget gitu sama si Shan dan teman-temannya. Diliatin satu-satu tuh temannya sampai melotot-melotot begitu. Ya udah, si Shan nggak mau ngambil pusing, bawa dalam satu tas, cabut. Shan sendiri nginep di rumah temennya. Dan singkat cerita, si Shan sudah di semester 5. Nggak disangka bu, di mading pengumuman kampus itu ada berita duka cita dari abang. Innalillahi wa innal ilaihi raji'un. Si abang dinyatakan sudah meninggal. Nah kemudian cerita-cerita tentang sebab musabab dari meninggalnya si abang ini mencuat nih, viral nih di kampus. Tapi di lalanya masih ada aja katanya yang ngekos di sana bu. Ketika dikonfirmasi sama si Shan ke teman-teman atau adik-adik kelasnya ini, adik-adik kampusnya ini yang ngekos di sana, sebenarnya mereka juga tahu katanya kejadiannya seperti itu. Terbukti dengan tanda-tanda atau kegiatan-kegiatan tak kasat mata yang sama yang mereka alami katanya. Hanya saja kebetulan ada salah satu orang ini yang punya mata batin tajam. Untungnya ada dari angkatan mereka. Mereka mengatakan apa yang dikasih ibu kos harus dia lihat dulu. Ketika dia bilang jangan dimakan, jangan. Ketika dia bilang boleh dimakan, boleh. Karena ternyata tumbal ada di makanan itu.
Ya masih beruntung sih ya mereka, masih ada orang yang bisa men-screening apa yang baik dan enggak. Nah kalau ketika zamannya si Shen kan nggak ada. Lalu pertanyaannya, gimana kabarnya si kamar nomor 7 ini saat itu? Dan seorang reader yang simpati dan punya empati kepada keselamatan si kamar nomor 7 mengirim pesan secara pribadi kepada Shen. Nah buat ternyata memang tidak mudah menganggap sesuatu yang baik itu punya tujuan baik. Sesuatu yang baik itu memang harus bertujuan baik, tapi kenyataannya tidak semuanya seperti itu. Ibu kos baik, ngasih makanan, ngasih fasilitas bagus di kosan dengan harga murah, ramah kantong, tapi niatnya tidak baik. Dan benar apa yang dikatakan oleh pepatah lama, tidak ada makan siang yang gratis. Berhati-hatilah kamu. Alhamdulillah udah azan, jadi saya nggak takut lagi. Demikian video kali ini, masih banyak cerita yang mau saya sampaikan ke kalian. Jadi terus ikuti channel ini dengan cara klik loncengnya, like bila kalian suka dan dislike kalau nggak suka. Share buat berbagi manfaat jika video ini syarat akan pesan-pesan moral dan pesan-pesan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.